Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang meningkatkan kemampuan membaca. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit mengulang terlebih dahulu tentang materi yang lalu. Ibu akan mulai dari pengertiannya ya. Menurut Sudarsono, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Membaca sebagai kegiatan yang meliputi pengenalan lambang-lambang tertulis atau lambang-lambang bunyi. Bahasa berperan sebagai stimulus untuk meningkatkan makna yang dibangun pada pengalaman yang lalu dan menyusun makna-makna baru itu dengan jalan memanipulasi konsep-konsep yang dimiliki oleh pembaca. Nah, menurut Tarigan, membaca di kelas tinggi ini dapat melatih siswa dalam keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skill yang mencakup aspek-aspek yang pertama memahami pengertian sederhana secara leksikal, gramatikal maupun secara retorikal. Yang kedua memahami secara signifikan atau makna. Maksudnya seperti maksud dan tujuan pengarang yang secara relevansi atau keadaan budaya reaksi pembacanya. Yang ketiga, ada evaluasi atau penilaian isi bentuk. Dan yang keempat, ada kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaannya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah menjelaskan nih tentang jenis-jenis kegiatan membaca di kelas tinggi. Kira-kira ada jenis-jenis apa saja ya? Anak-anak ada yang masih ingat? Gimana Edo? Yang pertama jenisnya membaca teknik. Yang kedua membaca dalam hati. Yang ketiga membaca bahasa. Yang keempat membaca pustaka. Kelima membaca cepat. Keenam membaca indah atau membaca secara estetika. Nah, itu dia sedikit review dari Ibu mengenai materi pada minggu lalu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Tetap simak video ini ya. Jadi tadi pertanyaan Rani, nah Bu, apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca? Jadi anak-anak, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana upaya dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman atau di kelas tinggi. Yang kedua, apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca tersebut. Untuk itu, kita mulai pada upaya atau strategi peningkatan kemampuan membaca secara pemahaman. Jadi anak-anak, ada beberapa upaya atau strategi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam membaca. Yang pertama ada upaya meningkatkan minat baca. Yang kedua, memberikan motivasi. Yang ketiga, memilih strategi pembelajaran membaca yang relevan. Dan yang keempat, meningkatkan berpikir secara kreatif. Untuk lebih jelasnya akan Ibu bahas secara satu persatu. Yang pertama, upayanya adalah menumbuhkan minat baca. Nah, sebelum Ibu memberitahu upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam menumbuhkan minat baca ini, Ibu ingin bertanya dulu, apa sih pengertian dari minat itu sendiri? Apakah anak-anak ada yang tahu? Gimana Siti? Iya,
Minat adalah sesuatu pemutusan perhatian yang tidak sengaja terlahir dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan lingkungannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Rani ingin menambahkan, apa itu minat Rani? Minat adalah perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan, atau objek itu berharga bagi setiap individunya. Lalu bagaimana sih cara kita menumbuhkan minat baca tersebut? Untuk menimbulkan minat baca dan bagaimana cara membaca yang baik terletak pada tingkat ingin tahu yang tinggi. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu tersebut, maka harus dihadapkan kepada persoalan yang membuat penasaran dan segera ingin untuk mengetahuinya. Misalnya seperti buku Harry Potter yang sudah dibaca oleh berjuta-juta anak. Apakah anak-anak ibu ada yang suka membaca buku? Iya, sudah pernah membaca buku Harry Potter, Edo? Sudah. Nah, ibu ingin bertanya dulu, kenapa Edo suka membaca buku Harry Potter itu? Iya, karena Edo penasaran. Edo ingin tahu lanjutan isi buku yang sebelumnya dengan buku keluaran edisi terbaru ini. Nah, jadi anak-anak, buku Harry Potter itu sudah dibaca oleh berjuta anak-anak di seluruh dunia pada saat ini. Mereka membaca buku tersebut bukan karena buku itu bagus atau menarik, karena ada penilaian bagus atau menarik yang dapat diketahui setelah membacanya. Nah, penilaian seperti apa sih Bu yang dapat kita ketahui setelah membaca buku tersebut? Seperti yang Edo bilang tadi, bahwa ia membaca buku Harry Potter tersebut karena dia memiliki rasa atau tingkat penasaran dan keingintahuan anak-anak tentang isi cerita selanjutnya dari buku Harry Potter tersebut. Nah, Edo sudah mengikuti edisi yang keberapa bukunya? Yang ketiga, berarti kali ini Edo membaca yang keempat. Karena Edo penasaran dengan isi buku Harry Potter tersebut, makanya ia membeli lagi dengan buku Harry Potter edisi terbaru, karena Edo memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap buku Harry Potter tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah tadi disebutkan oleh Siti, oleh Rani, dan oleh Edo sendiri, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dapat menumbuhkan minat baca oleh seseorang. Yang pertama, sekolah selalu menyediakan buku-buku atau bahan bacaan yang baru dan yang menarik. Bacaan yang baru dan menarik di sekolah atau di perpustakaan dapat dilakukan secara rutin untuk memperkaya siswa, untuk memperkaya pengetahuan dan pengalamannya. Buku-buku atau bahan bacaan itu dapat mereka baca pada saat istirahat atau pada waktu tertentu pada saat mengenai literasi. Yang kedua, dalam merencanakan program pembelajaran membaca pemahaman, sebagai seorang calon guru, ibu akan memilih bahan bacaan yang menurut ibu bisa menarik perhatian anak-anak sekalian. Dengan menggunakan bahan bacaan menarik tersebut, anak-anak pasti mempunyai rasa ingin tahu, wah kira-kira ibu hari ini membawa buku apa ya? Apa ya yang akan kita baca? Bukan begitu anak-anak? Iya, yang ketiga, buku-buku bacaan maupun bahan bacaan sebagai bahan pembelajaran selalu diupayakan memiliki tingkat keterbacaan yang relevan untuk setiap anak-anak. Maksudnya, jadi ibu tidak monoton di cerita. Misalnya hari ini ibu membawa buku tentang legenda Sangkuriang. Pada pertemuan selanjutnya, ibu tidak membawakan buku itu lagi. Ibu membawakan buku yang lain untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak dan meningkatkan pengalaman pada anak-anak sekalian. Nah, dengan adanya meningkatkan ibu membawa buku-buku bahan bacaan tersebut,
Pastinya pengetahuan anak-anak tentang kosakata atau tentang istilah-istilah yang ada dalam buku tersebut anak-anak dapat lebih tahu lagi dan dapat memperkaya kosakata tersebut. Upaya atau strategi yang dapat kita lakukan berikutnya adalah memberikan motivasi. Nah, seperti Ibu sering nih kan setiap kalian habis membaca memberikan motivasi bahwa membaca itu sangat penting bagi kita. Entah itu kita dapat menambah kosakata yang baru, menambah pengalaman yang baru, ataupun menambah pembelajaran yang baru. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan motivasi tersebut? Motivasi adalah kondisi-kondisi yang mendorong seseorang untuk bersikap dan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Nah, motivasi ini untuk menumbuhkan motivasi ini juga terbagi dua nih anak-anak. Yang pertama ada motivasi internal dan yang kedua ada motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi dari dalam diri seseorang, sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang dari luar diri seseorang. Untuk memperkuat motivasi internal pada setiap orang, guru dapat berasumsi bahwa secara koordinasi setiap orang yang berbahasa lisan maupun tertulis mempunyai motivasi internal. Apa saja sih Bu motivasi internal itu? Yang pertama, setiap orang mempunyai keinginan untuk menambah pengalaman atau pengetahuan yang berguna bagi hidupnya. Tetapi tidak semua orang yang benar-benar menyadari bahwa kemampuan membaca pemahaman yang tinggi merupakan salah satu modal yang penting untuk memenuhi keinginan kita. Dan yang kedua, setiap orang merasa senang atau bangga kalau memiliki kekayaan pengetahuan serta pengalaman, karena kekayaan tersebut dapat membuatnya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya adalah upaya atau strategi memilih pembelajaran membaca yang relevan. Strategi adalah suatu rencana, metode, atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada berbagai macam strategi pembelajaran membaca yang dapat dipilih atau digunakan untuk pembelajaran membaca pemahaman ini. Yang pertama, ada strategi pembelajaran PQRST atau Preview, Question, Read, State, and Test. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu taruh di samping-samping Ibu sini ya. Yang kedua adalah strategi SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Retest, and Review. Yang ketiga, strategi pembelajaran PQ4R, yaitu Preview, Question, Read, Reflect, Retest, dan Review, dan lain sebagainya. Dalam perencanaan pembelajaran membaca pemahaman juga, pemilihan strategi pembelajaran membaca harus berdasarkan prinsip yang relevansi. Artinya, strategi pembelajaran membaca yang dipilih adalah strategi pembelajaran yang paling relevan dengan karakteristik siswa, yang paling relevan dengan tujuan ataupun indikator-indikator pembelajaran sebagaimana yang sudah tercantum dalam silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, penggunaan strategi pembelajaran membaca merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembelajaran membaca pemahaman itu sendiri. Karena sekalipun strategi pembelajaran yang dipilih adalah yang paling relevan, kalau penggunaannya tidak baik, tidak relevan dengan prosedur pembelajaran sebagaimana semestinya,
maka pembelajaran membaca pemahaman itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Strategi yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa di sekolah, peningkatan kemampuan berpikir kreatif memang dipandang perlu. Kira-kira upaya apa saja yang dapat dilakukan? Yang pertama, sehubung dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, siswa dapat dimotivasi untuk selalu mencari sesuatu yang baru dalam bacaan atau berusaha untuk seunik mungkin dalam mengembangkan gagasan yang dinyatakan dalam bacaan tersebut. Yang kedua, guru dapat melatih siswa sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif sekaligus kemampuan untuk mengembangkan gagasan-gagasan orisinil atau asli, meskipun itu berkaitan dengan satu bacaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada kelancaran dalam menemukan gagasan, kelenturan dalam struktur kalimat, orisinilitas dalam menemukan tema yang khas, orisinil dalam gagasan yang ditangkap, dan elaborasi yang mampu membuat suatu bacaan banyak lebih kaya dengan gagasan, misalnya dengan menghubungkan gagasan dalam bacaan dengan gagasan yang tidak biasa. Yang ketiga, diperlukannya dukungan dari lingkungan yang meliputi fleksibilitas dalam memberi kesempatan, bimbingan, serta dukungan untuk membangun kepercayaan diri dalam melakukan kegiatan yang kreatif. Nah, setelah kita membahas mengenai upaya atau strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca, tentunya strategi tersebut tidak luput dari metode yang digunakan. Kira-kira metode apa saja yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca tersebut? Yang pertama, ada metode SQTR yang singkatan dari Survey, Question, Read, Revise, and Review. Yang kedua, ada metode membaca cepat. Yang ketiga, metode Scramble. Yang keempat, metode isian rumpang. Untuk lebih lanjutnya akan Ibu jelaskan satu-satu ya. Jadi, metode yang pertama adalah metode SQTR, yang S itu sendiri artinya yang berarti survei. Survei maksudnya meninjau, meneliti, menjejaki, yakni membaca bagian-bagian permulaan buku, seperti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, judul bab atau subbab, indeks, glosari, dan lain-lainnya. Bagian-bagian tersebut dibaca dengan teknik membaca sekilas atau skimming, yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui gambaran umum isi buku atau bagian buku secara menyeluruh dan bersifat umum. Dengan demikian, dalam waktu yang relatif singkat, pembaca akan segera mengetahui apakah buku itu cocok dengan tujuannya, apakah buku tersebut berisi informasi-informasi yang diperlukan atau tidak. Jika iya, maka pembaca akan meneruskan kegiatan untuk membacanya dan mempelajari buku tersebut. Kemudian Q atau question yang artinya bertanya, yakni mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diperkirakannya muncul dalam bacaan tersebut. Pembaca harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai informasi fokus sebelum memenuhi kegiatan membaca. Pertanyaan-pertanyaan ini akan memandu pembaca pada saat ia melakukan aktivitas baca yang sesungguhnya. Kemudian ada 3R. R yang pertama adalah read atau membaca. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada tahap question sebelumnya, selanjutnya pembaca melakukan kegiatan membaca yang sesungguhnya. Membaca dilakukan dengan fleksibel, tidak harus membaca dengan kecepatan yang sama.
Hal ini disesuaikan dengan tujuan membaca dan karakteristik bahan bacaan yang dihadapinya. Istilah yang diberikan oleh para ahli dalam membaca tersebut adalah fleksibilitas baca. R yang berikutnya adalah revise atau menceritakan kembali. Setelah pembaca merasa yakin bahwa sejumlah pernyataan yang dirumuskan sebelum kegiatan membaca dilakukan telah terpenuhi dan informasi-informasi yang diperlukan telah diperoleh, tahap selanjutnya adalah menceritakan kembali isi bacaan yang telah dibaca. Kegiatan menceritakan kembali ini biasanya disertai dengan pembuatan ikhtisar. Ikhtisar bacaan dapat dibuat dengan ketentuan menggunakan kata-kata sendiri, dibuat secara singkat, jelas, padat, dan mencakup butir-butir yang penting dalam bacaan tersebut. Dan tidak dilakukan dengan berbarengan dengan kegiatan lain, misalnya sambil mencatat, atau sambil membaca dan membuka-buka kembali pada halaman bacaan. Dan R yang berikutnya adalah review atau meninjau kembali. Kegiatan meninjau kembali dimaksudkan untuk memeriksa ulang bagian-bagian yang telah dibaca dan dipahami pembaca dalam meneruskan kegiatan bacanya pada bacaan atau mungkin pada bab lainnya. Meninjau ulang dapat dilakukan dengan melihat-lihat bagian-bagian tertentu yang dianggap perlu untuk sekedar menyegarkan kembali ingatan-ingatan terhadap bacaan yang telah dibacanya. Nah, jadi kesimpulannya, metode SQ3R ini sangat penting diajarkan kepada siswa. Dengan terbiasa menggunakan metode ini, siswa akan dapat menentukan apakah materi yang dihadapinya itu sesuai dengan keperluannya atau tidak. Memberi kesempatan kepada mereka untuk membaca dengan pengaturan-pengaturan kecepatan membaca yang fleksibel, membekali mereka dengan suatu metode studi atau belajar secara sistematis. Berikutnya adalah metode membaca cepat. Kemampuan membaca cepat ini tentu sangat bermanfaat. Oleh karena itu, guru harus mengajarkan keterampilan ini kepada anak didiknya. Guru harus memberi latihan yang cukup efisien. Dengan demikian, anak-anak dapat terampil dalam membaca cepat. Dengan memiliki kemampuan membaca cepat, siswa dapat meninjau kembali secara cepat materi yang pernah dibacanya dan bisa memperoleh pengetahuan yang luas tentang apa yang telah dibacanya. Metode yang ketiga adalah metode scramble. Scramble merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti perebutan, pertarungan, ataupun perjuangan. Scramble adalah sejenis permainan anak-anak yang pada dasarnya merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemilikan kosakata mereka dengan jalan berlomba membentuk kosakata-kosakata dari huruf-huruf yang tersedia. Pada prinsipnya, metode scramble ini mengharuskan siswa untuk melakukan penyusunan atau pengurutan suatu struktur bahasa yang sebelumnya dengan sengaja telah diacak susunannya. Sesuai dengan sifat jawabannya, scramble terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama ada scramble kata, kedua ada scramble kalimat, dan yang ketiga ada scramble wacana. Kemudian metode yang terakhir atau metode yang keempat adalah metode isian rumpang. Proses kerja dari metode isian rumpang ini merupakan penyajian suatu wacana yang secara sengaja dirumpangkan. Perumpangan itu dilakukan dengan cara melepaskan kata-kata tertentu sesuai dengan kriteria untuk masing-masing fungsinya. Pelepasan untuk wacana rumpang dalam fungsinya sebagai alat ukur hendaknya memperhatikan kesistematisan jarak lesap. Jarak lesapan yang dimaksud berkisar antara kata ke-5 hingga ke-7. Untuk kepentingan ajar, lesapan yang dibuat tidak perlu demikian.
namun dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan guru mengenai tingkat kebutuhan yang perlu dilatihkan kepada siswa. Misalnya kata kerja, kata benda, kata penghubung, atau kata-kata tertentu yang dianggap penting. Tugas pembaca adalah mengisi bagian-bagian yang telah dilesapkan itu dengan kata yang dianggapnya tepat dan sesuai dengan tuntutan maksud wacana. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai strategi meningkatkan kemampuan membaca. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.